Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis bahan ajar yang digunakan, yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran pada peserta didik. Dalam penjelasan ini nanti saya akan jelaskan terlebih dulu jenis-jenis bahan ajar berdasarkan contoh beberapa jenis-jenis bahan ajar yang disampaikan oleh beberapa ahli ya, atau pakar atau tokoh di bidang pembelajaran, sehingga itu bisa menjadi kajian secara ilmiah untuk kita memberikan sebuah kesimpulan secara general bahwa jenis-jenis bahan ajar itu terdiri dalam bentuk apa saja. Yang pertama, pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya. Ini menurut Heinitz ya. Heinitz di sini menjelaskan ada 5 contoh bahan ajar. Yang pertama, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, seperti foto, diagram, ya, display, dan model. Yang kedua, ada bahan ajar yang diproyeksikan, seperti slide, film strip, overhead, transparency, dan proyeksi komputer. Yang ketiga, ada bahan ajar audio, seperti kaset dan compact disc. Yang keempat, ini ada bahan ajar video, seperti video ya, dan film. Yang kelima, ini ada bahan ajar media komputer, misalnya seperti komputer mediated instruction, lalu computer based multimedia atau hypermedia. Ini menurut Heinitz. Lalu bagaimana menurut Ellington dan Rees? Jadi menurut Ellington dan Rees, pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya itu terdiri dari 6. Yang pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya, seperti handout, ya, lembar kerja peserta didik, bahan ajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Yang kedua, ada bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya seperti flip chart, ya, poster, model, dan foto. Bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, bahan ajar audio seperti audio disc, audio tape, dan siaran radio. Yang keempat, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya seperti program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realia. Lalu yang kelima, ada bahan ajar video seperti siaran televisi dan rekaman video tape. Lalu yang keenam, itu bahan ajar komputer, misalnya computer assisted instruction dan komputer. Lalu yang berikutnya, menurut Rowntree, pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya di sini ada 4 jenis, yaitu bahan ajar berbasis cetak, termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar peserta didik, bahan tutorial, buku ajar peserta didik, ya. Lalu ada peta, chart, foto, bahan, dan majalah, koran, dan lain-lain. Bahan ajar berbasis teknologi yang kedua ini, seperti audio kaset, ya. Lalu ada siaran radio, slide, film strip, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, ya, computer based tutorial, dan multimedia. Yang ketiga, ada bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Lalu yang kelima, ada bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, ya, terutama digunakan untuk jarak jauh seperti telepon, lalu video conference. Nah, kesimpulannya bahwa berdasarkan dari sudut pandang beberapa ahli tersebut, dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, jenis bahan ajar cetak berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua, bahan ajar non cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display video, audio, dan overhead transparency.
Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.